Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Pada video kali ini, seperti yang sudah kalian nantikan, ini merupakan video battle run untuk sedan Type Mini 4-wheel drive dari Tamiya. Dan ini merupakan track kita untuk hari ini. So, kita langsung aja lihat untuk mobil-mobil yang akan kita turunkan hari ini. Yang pertama adalah Astralster Tamiya Plamodel Factory 10th Anniversary Edition seperti berikut ini, yang sudah saya custom paint dan juga menggunakan LED custom. Nah, kita akan turunkan satu persatu dulu ya. Jadi yang pertama adalah Astralster berikut ini. Sesaat setelah diturunkan, mobil langsung keluar lintasan guys, dikarenakan saat turun dia miring dan terguling. Jadi ini sudah sering saya utarakan juga untuk kelemahan roller dari MS chassis. Ini kurang kokoh dia untuk menahan hentakan mobil saat menghantam tikungan. Nah, setelah saya turunkan lagi, mobil keluar lintasan saat melewati double bounce. Kita coba ambil di sini, kita lihat tidak ada masalah. Kita langsung turunkan aja ya. Kita lihat di sini apakah bisa stabil dengan baterai Fujitsu full yang sudah kita charge dan langsung kita turunkan menggunakan gear bawaan dari MS tersebut. Kita lihat di sini mobil tersangkut dan kita langsung turunin aja ya. Di sini kita lihat mobil nggak stabil saat melewatin double bounce-nya. Tapi ini wajar dikarenakan memang untuk MS ini tidak memiliki rear skid atau skid bar ya, seperti pada MA chassis ataupun AR. Dan kita bisa lihat di sini saat mobil menuruni tabletop, dia langsung dibuang belok dan mobil miring. Jadi ini lagi-lagi menegaskan ya bahwa roller bawaan dari MS chassis ini tidak bagus. Nah, kita lihat apakah mobil mampu finish. Dan saat melewati double bounce, mobil tersangkut guys. Jadi kita bisa lihat dia nungging, terbuang ke atas, miring ke kiri, lalu nyungsep dan tersangkut di trek. Kita lihat terlebih dahulu di sini tidak ada kerusakan sama sekali. Kita stop dulu ya untuk MS-nya. Nanti kita coba akalin untuk masalah rollernya. Sekarang kita akan turunkan Toyota Supra GR berikut ini. Dan lagi-lagi, sekalipun sudah saya atasi permasalahan dari LED-nya, di sini masih sedikit mati nyala dia guys, tapi nggak masalah, yang penting run-nya masih bisa kita jalankan. So, untuk Toyota Supra ini menggunakan chassis dari kit Yaris ya. Jadi kalau kalian sudah lihat video saya untuk Yaris MA chassis, ini menggunakan chassis tersebut guys. Kita langsung turunkan. Di sini mobil lebih stabil, jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan MS chassis tadi. Dikarenakan MA ini memang performanya jauh lebih baik ya kalau kita turunkan dalam kondisi standar box murni seperti ini. Jadi satu hal yang membuatnya stabil adalah adanya skid bar pada bagian belakang, sehingga mobil terjaga posisinya saat melewati double bounce. Tapi kita lihat di sini saat menuruni tabletopnya, dia terbuang ke atas untuk bagian ekornya, lalu pada akhirnya keluar lintasan. Kita ambil dulu, kita lihat di sini tidak ada kendala, tidak ada kerusakan sama sekali, dan kita akan siap untuk turunkan bersama-sama berikutnya. Untuk mobil ketiga yang akan kita turunkan adalah Silwolf berikut ini. Ini pemberian dari Mas Tony, dan untuk chassisnya ini menggunakan chassis Hyundai i20 guys, seperti yang sudah kalian lihat juga untuk videonya ya. Kita langsung saja turunkan di sini. Kita lihat mobil cukup stabil dan kita lihat pada saat melewati tabletopnya, lagi-lagi sama permasalahannya dengan Toyota Supra-nya, dia terbuang ke atas untuk bagian ekornya. Jadi untuk permasalahan pada MA chassis biasanya memang bagian bokongnya dia cenderung ngangkat guys atau nungging. Nah, kita turunkan di sini dan tanpa sebab yang jelas mobil terhentak ke atas secara bersamaan dan miring lalu terguling. Kita turunin lagi, kita lihat dulu ya untuk performa secara keseluruhan dari Silwolf ini. Kita lihat di sini mobil cukup stabil. Oke, mobil cukup stabil, bisa masuk ke garis finish. Kita biarkan terlebih dahulu ya, nanti setelah ini baru kita angkat dan kita turunkan secara bersamaan ketiga mobil tersebut. Jadi ketiga mobil masih menggunakan settingan bawaannya ya. Untuk MA juga menggunakan gear bawaannya seperti yang terpasang pada kit Yaris dan juga Hyundai. Nah, pada saat melewati double bounce terakhir, ini mobil pindah jalur guys, terpental dan dia berputar.
Begitu juga saat melewati mini slope, dia miring, keluar lintasan, dan terguling. Untungnya ada jaring pengaman di situ, jadi kita tidak perlu khawatir mobil rusak menabrak dinding. Kita ambil dulu dan kita lihat tidak ada kerusakan di sini. Oke, kita masuk ke pit area dulu. Kita lihat di sini ada roller yang sudah bengkok. Jadi ini memang masalah di roller bawaan dari MS chassis ya. Terutama untuk bagian depan, dia nggak akan kuat untuk menahan laju mobil saat melewati tikungan. Kita bisa lihat di sini dia penyok-penyok guys. Nah, ini wajib kita ganti ya. Sedangkan untuk belakangnya ini sebetulnya tidak masalah, dikarenakan untuk bagian belakang hentakannya tidak terlalu parah kecuali kalau memang di lintasan ada wave atau chicane. Kita akan ganti dulu untuk roller dari MS ini menggunakan roller Super 2 yang solid ya untuk bagian depan. Sedangkan roller belakangnya ini saya kombinasikan dengan roller 8 mm bawaan dari chassis jadul. Nah, ini saya pasang pada lubang yang berbeda. Dikarenakan pada MS chassis ini kan lubangnya tidak sejajar ya. Jadi yang bagian dalam itu butuh roller dengan diameter yang lebih besar agar jatuhnya kena dinding trek sama semua guys. Oke, kita coba turunkan untuk MS-nya Astralster dengan roller yang sudah saya sesuaikan, dan kita bisa lihat di sini untuk memasuki lap kedua mobil cukup stabil. Tidak terjadi permasalahan seperti sebelumnya sekalipun tidak menggunakan skid bar pada bagian chassisnya. Saat turun dari tabletop juga cukup stabil, melewati pindah jalur juga cukup stabil. Kita lihat melewati mini slope stabil juga. Mobil so far udah ketemu untuk settingannya pada MS Astralster ini. Kita akan biarkan terlebih dahulu ya. Oke guys, mantap, mobil stabil. Cuman ini sedikit kesangkut tadi ya di dinding trek. Ini wajar karena memang cenderung saat mendarat dari tabletop seperti ini, bagian belakang biasanya sih bounce ke atas sedikit. Tapi overall sudah oke, ini sudah bisa kita turunkan bersama dengan mobil lainnya. Dan mobil miring, cuman rasionya tidak seperti sebelumnya ya. Jadi ini tadi miring karena sudah di beberapa lap dia berjalan. Tapi nggak masalah, kita akan tetap gunakan settingan roller berikut ini guys. Oke, kita angkat dulu untuk LED-nya, tidak ada kendala, tidak mati sama sekali. Dan sekarang kita akan turunkan ketiga mobil secara bersamaan. Oke, are you ready? Alright, kita mulai. Waduh, gila ya kebut-kebutan nih tiga mobil. Kita lihat di sini siapa yang akan keluar lintasan terlebih dahulu ya. Oke, Astralster terguling, diikuti oleh siapa nih yang berikutnya? Silwolf-nya juga terguling dan menyisakan Supra GR di track. Oke, kita ambil dulu ya biar bisa turun bareng lagi. Oke, kita start. Kedua mobil dengan LED melesat duluan, dan ini yang sedikit membuat saya bertanya-tanya ini. Walaupun dengan LED yang cukup berat dan baterai-baterainya, rupanya kedua mobil ini lebih ngacir lajunya. Nah, rupanya Silwolf keluar duluan. Kedua mobil dengan LED masih anteng dan keluar lagi untuk Toyotanya. Jadi yang terakhir bertahan adalah Astralster. Oke, kita turunkan lagi. Lagi-lagi mobil tanpa LED yang keluar lintasan terlebih dahulu, yaitu Silwolf-nya. Jadi yang tersisa di track adalah Astralster dan juga Toyota Supra. So, saya mulai mengambil kesimpulan nih guys. Jadi kalau ada LED-nya, ada kabelnya, ada baterainya terutama ya yang berat, lalu ada casing baterainya juga khusus untuk Astralster, ini justru membuat mobil lebih berbobot. Nah, dengan adanya bobot tambahan pada mobil, justru kedua mobil semakin stabil. Ini sebetulnya sama aja dengan ditambahin box berat ya, atau damper pada bagian mobilnya. Oke, kita lihat di sini mobil masih stabil untuk kedua mobil dengan LED. Kita tangkap dulu untuk Toyotanya. Dan kita ambil untuk Silwolf-nya guys. Saat kita turunkan, Toyota langsung seketika keluar lintasan saat menuruni tabletop. Dan yang ngacir sekarang gantian nih, giliran Silwolf-nya yang ngebut. Nah, ini rupanya bisa jadi faktor tadi memang belum klop aja untuk transmisi, gear dan lain sebagainya. Sekalipun ini udah pernah kita turunin beberapa kali ya. Jadi sekarang yang ngebut malah Silwolf-nya guys. Justru Astralster ketinggalan di belakang. Tapi bisa jadi juga ini faktor baterai.
Saya lupa ini apakah saya ganti dengan baterai baru atau tidak, tapi sepertinya sih masih melanjutkan baterai sebelumnya. Jadi wajar, ini kemungkinan besar adalah faktor baterai. Jadi kedua mobil udah keluar lintasan, menyisakan yang relatif lebih lambat yaitu Astralster di track. Dan kita selesai dengan test run hari ini. So gimana guys, seru banget ya ketiga mobil sedan kebut-kebutan di track. Overall saya bilang sih cukup berimbang antara course out dan juga stability-nya saat melewati lintasan 3 jalur berikut ini. Jadi untuk Astralsternya seperti ini, dengan perubahan minor saja seperti mengganti roller, dia sudah bisa mengimprove stability-nya dengan jauh lebih baik guys. So itu tadi untuk video kita hari ini untuk test run ketiga mobil sedan mewah berikut ini. Sebelum kita masuk ke slow motion-nya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada supporter channel Team Flash berikut ini. Terima kasih telah menyisihkan setiap bulannya untuk membantu channel ini untuk terus dapat membuat video-video yang menghibur buat kalian semua guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini dan nikmati sisa videonya untuk slow motion ya. Dan jangan lupa agar tidak ketinggalan upload saya berikutnya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you.